ya. Oke. Pak Baik, Amrizal, ini sebelum Pak Robin masuk, boleh kenalin sedikit Pak Robin nih. Kita sebelum baik, wawancara. Silakan Pak. baik. Sebagai informasi awal mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu teman-teman semua. Sekedar mungkin informasi awal tentang bagaimana petani kita. Kalau saya menyebut nama beliau ini Om Robin. Kita panggil Om Robin ini. Jadi beliau ini merupakan petani durian dan petani kakao. Jadi petani kakao. Jadi tahun kemarin, kira-kira 1 tahun yang lalu kita pernah datangi beliau di Pendolo. Tepatnya di Pendolo itu Kecamatan Pamona Selatan ya, Kabupaten Poso, teman-teman. Jadi setahun lalu beliau mengaplikasikan pupuk Pornas di tanaman durian sama kakao. Nah, itu kita melakukan sosialisasi tahap awal. Nah, ternyata setelah penggunaan Pornas aplikasi selama tahun kemarin, itu kurang lebih ya berarti sudah, kalau tahun kemarin dihitung sekarang ya mungkin sudah 8 bulan lebih ya, 8 bulanan. Nah, itu di 2023 kemarin kita mulainya. Nah, itu dari testimoni beliau diaplikasikan ke coklat yang umur 2 tahun dan durian umur 3 tahun. Nah, dua-duanya berada di lokasi yang sama, teman-teman. Nah, itu diaplikasikan dan tahun ini baru panen, Pak. Kalau untuk coklat itu sudah 18 kali panen. 18 kali panen itu coklat yang 2 tahun tadi. Jadi kalau 18 kali panen ini kan ya hitung-hitungannya sudah luar biasa sebenarnya. Karena ini yang 2 tahun ya. Nah, ini memang masih belum terlalu tinggi, teman-teman. Jadi masih muda sekali. Nah, di lokasi yang sama yang tidak melakukan aplikasi pupuk Pornas, dengan usia yang sama juga, yang 2 tahun coklatnya itu sama duriannya juga 3 tahun, itu dia di lokasi yang sama, di areal yang sama, itu belum berbuah sampai sekarang, teman-teman. Tetapi yang sudah beliau aplikasikan Pornas ini sudah berbuah. Dan berbuahnya bersamaan. Coklat yang ada di lokasi itu 2 hektar, nah, kemudian dengan durian yang ada di lokasi yang sama juga, itu umurnya itu 3 tahun. Nah, ini waktu pembelanjaan awal beliau ini, fotonya beliau. Ini waktu kita melakukan sosialisasi di tempatnya beliau. Nah, ini beliau ini juga sebagai pebisnis durian. Jadi semua petani durian itu kalau panen itu hasilnya ke beliau, ke Om Robin ini. Jadi beliau ini sudah menangani ekspor durian itu ke negara Cina, teman-teman. Jadi hampir semua gudang-gudang durian yang ada di Sulawesi Tengah pasti kenal nama beliau. Karena memang ya kelasnya Sultan durian. Nah, kemudian beliau ini juga ahlinya sambung samping, teman-teman. Sambung samping coklat. Nah, ini jadi selain di durian beliau juga ahli. Ya, beliau juga ahli di coklat, di kakao ya. Di kakao ini pada saat kita panen. Ini pada saat panen, ini di rumah beliau ini. Di sampingnya itu ada dibuka gudang sedikit untuk mengumpul durian kalau hasil panen. Nah, ini disortir, teman-teman. Duriannya ini disortir ya. Duriannya kita sortir. Ada yang grade A, grade B, grade C. Nah, ini disortir satu-satu. Nanti setelah dari sini dimasukkan ke gudang yang besar atau packing house. Tuh 21 nah, ini Desember
tepat di depan Ini rumah ya, yang awalnya kita durian. aplikasi durian. Iannya sudah ada yang Ini- mau hampir matang. Ini durian ini sudah tidak produktif sebenarnya. Setelah diaplikasikan Fornas, dia Satu produktif tingkat. kembali. Ini juga itu di atas 2 tingkatnya. Ini yang ketiga ya, itu yang di bawah yang keempat. Jadi Om Robin ini Bunga menjadi barometernya teman-teman Iya. di Poso ya, khususnya di Kecamatan Pamonas Selatan dan area Pendolo ini. baru Kalau bahasanya di area Pendolo muncul lagi yang baru. sebagai kalau apa yang dipakai oleh Ini Om yang Robin, keenam. pupuk apa yang dipakai Om Robin pasti petaninya semua ikut. Ini sudah keenam. Petaninya semua Ini ikut. buah tingkatan Nah, jadi namanya ini. Untuk durian ya. kita bersyukur, Ini dua. saya juga bersyukur Ini. ketika Fornas diperkenalkan Ini langsung untuk beliau yang bunganya. tangani di Pendolo. Nah, sehingga Ini omset kita yang paling yang besar juga ini ada di Kabupaten Poso, di Lihat. tempatnya beliau. Di pembelanjaannya sudah repeat order Pak. Jadi Ini sudah bukan buah. lagi belanja untuk member, tapi mereka sudah menjadi member itu sendiri dan sudah melakukan repeat order. Nah, ini waktu awal-awal Pak, yang awal-awal kita aplikasikan Ini Fornas, bunga juga. setelah itu dia berbuah seperti ini. Tapi daunnya alhamdulillah. Dan daunnya bisa kita lihat, daunnya juga segar-segar Pak. Jadi sebelum kita datang di tempat ini, daunnya itu rontok Pak. Daunnya rontok, kemudian kita aplikasikan soil treatment sama daun. pupuk Fornas. Cukup memuaskan. Begitu. Jadi menurut kesaksian sendiri sama Om Robin ini, keyakinan terhadap Fornas ini bukan lagi 100%, tapi 1000% produk ini luar biasa menurut teman-teman yang Mudah-mudahan ada di kedepannya Pendolo, terutama di Om Robin. Karena sebelumnya Ada Om Robin juga pernah menggunakan pupuk fermentasi, teman-teman. perubahan. Dan beliau juga bisa membuat pupuk sendiri, pupuk fermentasi sendiri. Namun ketika kita perkenalkan ini pupuk teknologi nano, ini bahkan menyamai pupuk kimia, respon terhadap tanamannya, kita memberikan edukasi kepada Om Robin. Om Robin coba dan ternyata benar. Seandainya dekat Dari selama dia Fornas. menggunakan pupuk-pupuk organik yang pupuk organik yang teknologi nano merek Fornas ini yang memang yang luar biasa menurut beliau. Terutama soil treatmentnya teman-teman. Soil treatmentnya itu penting untuk tanaman durian. Karena sebelumnya untuk menanam durian ini mereka pakai pupuk kandang untuk pupuk dasarnya. Namun dengan adanya soil treatment mereka lebih mudah. Mereka lebih mudah. Ini nanti kita akan panen lagi di bulan Februari Maret. Kayaknya. Februari Maret 2025. Ya di puasa ada panen raya juga. Mungkin puasa panen raya ini, di Pendolo. Di dalam ini, di lokasi ini lumayan banyak varietas ya. Ada kani, ada musangking, ada montong, ada duri hitam juga di sekitar. Ini kurang lebih kalau untuk Pendolo sekitarnya kurang lebih hampir 10.000 hektar lahan durian teman-teman. Ini khusus Kabupaten Poso sendiri ya, khusus di Kecamatan Pamonas Selatan. Khusus Pamonas Selatan itu memang hutan durian ya. Kalau menurut saya hutan durian, karena kan hampir kalau teman-teman pernah memasuki area perkebunan kelapa sawit, nah kalau di Pendolo ini akan menemukan hal yang sama. Di blok-blok, setiap blok itu ada rata-rata pohon durian, sekitar hampir 10.000 hektar di 2 kecamatan ini, Kecamatan Pamonas Selatan dengan Tenggara. Bahkan Oke. Mantap. Pak Amrizal, terima kasih. Mungkin Ya, sebentar lagi Pak Robin masuk, saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak Amrizal.
Ya. Kalau kita bicara usia ya, usia coklat tadi, kakao itu 2 tahun, 3 tahun, dan juga durian 2-3 tahun gitu ya. Itu sebenarnya kalau dari sisi pengalaman Pak Amrizal, itu memang sudah bisa berbuah sebegitu banyak atau memang belum waktunya atau gimana Pak menurut Pak Amrizal? Ya, kalau ini kan tergantung pemberian nutrisinya, Pak Jun. Jadi kalau nutrisinya baik, kemudian pertama kondisi bibit ya, bibitnya juga bagus, kemudian pemberian nutrisi baik, itu pembuahannya itu memang 2 tahun itu, bahkan kalau untuk coklat itu hampir 1 tahun, hampir 2 tahun itu memang sudah mulai belajar berbuah. Oh, oke. Artinya bukan berarti dipaksa berbuah ya umur segitu Bukan. ya? Iya. Oh, oke. Berarti memang 2-3 tahun itu memang sudah waktunya berbuah ya? Iya. Kebetulan ini kan yang daunnya yang Pak Robin, Om Robin punya ini kan memang hasil cangkok ya, hasil sambung ya. Iya. Jadi buahnya lebih cepat, pembuahannya lebih cepat. Nah, beda dengan biji. Kalau di biji kan mungkin dia butuh 3 tahun, 4 tahun baru bisa berbuah. Oh, oke. Kalau dia sambung itu lebih cepat. Oh, oke. 2 tahun, 1 tahun setengah sampai 2 tahun itu sudah mulai belajar berbuah. Namun di tempat yang sama juga itu kan gitu juga, Pak. Ada yang memenuhi nutrisi, bahkan daunnya itu kering, rontok. Oh, oke. Iya. Itu juga sudah sama usianya 2 tahun, tapi belum berbuah. Oh, oke. Itu karena nutrisinya tadi, pemberian nutrisi yang tidak lengkap. Oke. Jadi memang artinya pengaruh sebuah durian atau kakao itu berbuah atau tidak pasti tergantung nutrisi ya Pak Amrizal ya? Iya, tergantung nutrisi tanaman. Ya, jadi ketika dia dapat nutrisi yang bagus, otomatis kan berbuah pasti lebat dan banyak gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, kalau ini pengalaman nih Pak, ada beberapa petani durian sempat nanya saya gitu ya, itu dia udah berbuah gitu, tiba-tiba kok rontok gitu loh Pak. Jadi bunganya itu rontok, akhirnya nggak jadi buah gitu loh Pak. Nah itu kira-kira itu kenapa Pak bisa rontok dan solusinya kira-kira gimana kalau menurut Pak Amrizal? Oh gitu. Ini kita bisa lihat dari penelusuran cara dia berbudidaya ya, cara dia untuk melakukan pemeliharaan kepada tanaman durian itu sendiri sebenarnya. Iya. Kebanyakan teman-teman ini, misalnya di berbagai tempat yang kasus saya pernah temui, rata-rata teman-teman ini di bawah pohon durian itu selalu disemprot atau dibersihkan dengan herbisida. Oke. Iya kan? Nah itu sangat berpengaruh karena memang durian ini di bawah pohon itu kan memang tidak bisa disemprot. Itu malah dibumbun, kalau perlu dibumbun. Iya. Kan dibuat piringan, kemudian di situ tempat dia untuk diberikan nutrisi. Jangan sama sekali disemprot. Kenapa? Karena di bawah pohon durian itu akar serabut durian itu muncul. Yang kalau kita gali sedikit itu ada akar kecilnya, akar serabut itu yang menyerap unsur hara sebenarnya. Fungsinya menyerap unsur hara. Nah, ini kan ketika kita semprot herbisida atau kita sering misalnya kan injak di situ, itu tidak boleh sering kecuali sedang memupuk. Oke. Iya. Jadi kalau sedang memupuk bisa, tapi memang kalau untuk kunjungan biasanya kita jangan terlalu sering diinjak-injak sama manusia sih di situ. Oke. Jadi artinya jadi mungkin beberapa rekan-rekan mungkin banyak yang belum tahu mengenai herbisida mungkin ya. Jadi herbisida itu adalah pembasmi gulma ya, teman-teman sekalian yang mungkin belum tahu herbisida ya. Jadi biasanya banyak petani durian misalnya atau kakao itu membasmi rumput dengan menggunakan herbisida. Herbisida itu zat kimia yang berfungsi untuk membunuh rumput gitu ya. Nah, jadi memang dampaknya itu ternyata luar biasa. Jadi salah satu dampaknya itu adalah bunganya itu rontok ya Pak Amrizal ya. Iya, itu kan akibat dari tadi itu. Penyerapan nutrisi yang dilakukan di akar serabut itu kan tidak terjadi. Jadi berapapun pupuknya itu terhambat. Iya. Ke atas ya. Oke. Nah, akhirnya karena nutrisinya tidak dapat, kalsiumnya tidak ini, gitu. Iya. Oke, baik. Oke, ini kita sudah masuk di Pak Robin ya. Pak Robin bisa dibuka mikrofonnya Pak Robin. Mikrofonnya bisa dibuka, dibunyikan dulu Pak suaranya Pak Robin. Belum bunyi suaranya Pak Robin. Ada gambar mikrofon, diklik dulu Pak Robin. Aduh, tidak ada yang di telinga.
Oke, sudah. Hah? Sudah kedengaran, Sudah masuk. Sudah? Oh iya. Sudah masuk, Soalnya Pak Robin. jalan ke jalan ada ke petani ke timur, ke selatan. Oh iya. Oke. Baik, Macet Pak. di jalan tadi di gunung. Pak Robin, selamat siang, Pak Robin. Selamat siang, Pak. Oke, baik. Ini kita kenalan semua ini. Pak Robin sudah ditonton oleh seluruh Indonesia. Ada dari Hong Kong, dari Malaysia juga ini, Pak Robin. Ya, alhamdulillah, Pak. Ya. Oke. Pak Robin sekarang di Pendolo ya, Pak ya, posisi ya, Pendolo ya. Ya, dulu tapi sekarang masuk di Sulawesi Selatan. Oke. Baik, Pak Robin sebenarnya udah berapa lama jadi petani durian itu, Pak Robin? Oh, sudah agak lama, Pak. Dari corona kemarin. Oh, berarti sejak 2020 ya, Pak ya? Ya. 2020 ya. Nah, jadi ngomong-ngomong Pak Robin, itu lahan duriannya Bapak pribadi yang punya atau Bapak kelola punya orang atau gimana, Pak? Pribadi, Pak. Pribadi. Ya. Oke. Iya. Ada berapa luas itu, Pak? Ya, kurang lebih yang sekarang terbuka ini kurang lebih 10. 10 hektar ya? Iya. Oke, itu durian semua atau sama kakao sekalian, Pak Robin? Sama tumpang sari dia, Pak. Sama dengan coklat. Oh, maksudnya duriannya tumpang sari coklat ya? Iya. Karena durian dianggap sebagai pelindung. Oh, tapi gitu ya? alhamdulillah hasilnya. Oh, oke, luar biasa ya. Jadi ceritanya ini itu lahan memang sekaligus sudah ada durian dan langsung tumpang sari coklat ya, Pak ya? Kakao ya? Iya, Pak. Iya, betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, berarti kan Bapak udah pengalaman ya, sudah sejak tahun 2020 sudah mulai menanam durian, sudah mulai menanam kakao. Itu selama ini kesulitannya apa, Pak? Sebelum kenal Pornas. Kita bicara sebelum kenal Pornas ya, Pak. Ya itu, Pak, kesulitannya kemarin setelah kita pakai pupuk kan. 3 bulan itu sibuk lagi cari pupuk. Karena berubah. Oke. Maksudnya berubah itu gimana, Pak? Panennya itu mentok dia 6 kali panen dia habis. Waktunya kemarin masih kimia. Masih pupuk-pupuk. Oke, jadi sebelum kimia. pakai Pornas berarti Pak Robin pakainya pupuk kimia ya, Pak ya? Iya, Pak. Iya, betul. Mau pakai pupuk apa lagi? Oke. Kalau boleh tahu pupuknya apa, Pak, waktu itu? Kalau boleh tahu. Apa yang Bapak kasih sebelum kenal Pornas? Macam-macam, Pak, dari Belarusianya 1616, Pelangi, Boska, KCL-nya, Boron, macam-macam, Pak. Macam-macam ya. Oke. Iya. Nah, berarti hasilnya gimana, Pak? Selama ini gimana hasilnya? Ya, waktunya belum kenal Pornas itu ya hasilnya begitu, 6 kali panen habis dia. Tapi setelah pakai Pornas ya mungkin ajaib juga. Iya. Namanya yang begitu kan, kenapa dia tidak mau berhenti panen? Iya. Maksudnya 6 kali itu berapa lama, Pak? Dalam berapa lama 6 kali panen terus berhenti itu berapa lama? Satu musimnya itu kan paling tinggi dia 6 kali, Pak. Paling tinggi 6 kali. Tapi semenjak pakai Pornas kemarin ini ya sudah, sebenarnya besok panen lagi ke 19 kalinya. Oh, 19 kali panen sudah ini, Pak ya? Luar biasa ya. Iya. Maksudnya 19 kali panen itu duriannya atau kakaonya, Pak? Kakaonya. Kalau duriannya sementara ini sudah 6 susun buahnya. Itu saya tanya kemarin. Jangan-jangan pengaruh pohon, tapi alhamdulillah dia punya daun. Bagus terus. Waktunya kimia kemarin. Itu kalau sudah berbunga begitu dia pasti berubah daun. Oh gitu ya. Oke. Apa maksudnya 6 susun, Pak Robin? Maksudnya 6 susun itu gimana? Iya, sudah ada yang mau matang, sudah ada besar, sudah ada yang macam bola pingpong. 6 susun dia baru bunga dia, bersusun-susun buahnya. Sekarang gitu ada ya? lagi yang macam cengkeh keluar. Oh gitu ya, luar biasa ya. Berarti kalau pengalaman itu saya bilang luar biasa ini Pornas. Kalau pengalaman Pak Robin sebelum kenal Pornas berarti belum pernah sampai 6 susun begitu ya, Pak ya? Belum, paling mentok dia, Pak, 1 kali panen selesai habis. Oh, oke. Luar biasa ya. Berarti ini sudah 18 kali panen dan ini mau ke-19 ya panen ya, Pak? Ya, nanti besok ini kalau
sehat-sehat sudah 19 kali sudah. Tapi itu untuk kakao. Kalau untuk duriannya ya nantilah kita lihat ke depannya kan, baru kita pakai. Ini kan saya masuk ini baru sekitar 8 bulan, 9 bulan. 9 bulan kenal ya. Pornas ini. Ya. Oke. Kalau hasil kakaonya itu gimana, Pak? Maksudnya panennya menurut pengalaman Bapak dan teman-teman di sana hasilnya gimana? Bagus, banyak atau gimana, Pak? Ya itu Pak, banyak hasil dia. kakaonya. Maksudnya dia beratnya. Biasanya kan kalau di sini tuh klon MCC 02 itu kalau dia sudah kering dia seperti kerupuk. Tapi kalau pakai Pornas kemarin ya alhamdulillah Pak. Ya itulah ajaib saya rasa karena dia semua yang cuma 2 karung kemarin bisa dapat 60 kilo, ini 90-an. Ya. Berarti lebih berat ya, buahnya lebih besar ya, Pak? Betul Pak, lebih berat. Baru itu kalau itu saya bilang kalau kemarin ini pakai kimia itu 3 bulan itu ya kita sibuk lagi cari karena berubah daun. Maksudnya sibuk cari apa, Pak? Sibuk cari apa maksud Bapak? Sibuk cari pupuk lagi. Karena pastilah ada kendala lagi yang kita dapat di lapangan seperti daunnya pasti dia berubah. Iya. Tapi di Pornas ini yang kita carikan daun biar banyak buah. Kalau daunnya bersalah, ya kita juga pusing, bermasalah. Iya. Oke. Baik. Kemudian kalau dari sisi hasil kakaonya, Pak, pernah nggak ada komentar dari yang ngambil kakao Bapak mengenai kualitas hasil kakaonya gimana, Pak? Ya kalau teman kemarin bilang, sepertinya mereka tidak percaya kalau kakao itu karena berat. Maksudnya kalau dari sisi kualitas gimana, Pak? Dari sisi itu beda harga juga Pak. Kemarin 2 hari di sini kemarin sempat itu harga kakaonya mereka itu 105.000. Kalau saya kemarin masih kena 120. Ada juga Raja Durian itu tahu kalau masalah nota. Karena dia sering ikut nota. Karena teman juga itu. Oke. Jadi artinya memang selain lebih banyak volumenya juga dibeli dengan lebih mahal ya, Pak ya? Ya betul Pak, betul. Ya betul, apalagi ke depan ini untuk durian standar ekspor kan Pak ada. Oke. Jadi itu berkat Pornas ini saya bilang membantu memang karena dari PT Mars tadi baru saya ketemu, dia mau kerjasama juga ini Pornas. Saya bilang alhamdulillah karena betul Pornas ini ajaib lah. Kenapa saya bilang ajaib? Itu buah banyak tidak pernah berhenti karena selama saya berkebun ini barusan ini kejadian tidak pernah putus panen. Iya. Bahkan Bapak sampai heran ya kok tidak berhenti berbuah gitu, Pak. Iya, sempat juga istri itu saya bawa. Dia bilang setelah saya panen yang ke-8 kah ke-9 kah itu. Dia tanya, masih ada kayak kita mau panen lagi nih? Saya bilang lihat sendiri saja. Iya. Dia lihat, dia bilang aduh kalau begini tidak berhenti. Saya bilang alhamdulillah ajaib ini Pornas. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa Pak, luar biasa betul. Kalau penyakit gimana Pak? Kalau penyakit apakah ada muncul Pak? Justru dia obat itu kalau ini soil treatment soilnya itu justru kemarin sempat saya tanami itu lahanku itu 1 hektar lebih saya tanami kembali pengaruh saya pikir rusak batangnya keluar itu kanker batang pokoknya ulat-ulat batang tapi setelah saya aplikasikan alhamdulillah sembuh sendiri. Justru sekarang tambah banyak buah. Oke. Luar biasa ya. Pernah ngalami nggak Pak? Pernah pada saat awal-awal menggunakan Pornas itu pernah nggak ada mengalami daun yang gugur atau bunga yang gugur atau rontok Pak? Kalau saya alhamdulillah Pak belum pernah saya rasakan karena saya memang patenku kemarin langsung 2. Iya. Jadi gimana dosisnya Pak? Dosisnya kalau boleh tahu dosisnya gimana Pak? Dosisnya? Boleh tahu dosisnya? 2 putih 2 kuning kalau semprotnya itu. Tangki berapa Pak? Tangki isi berapa liter? 16 liter dia Pak, 16. Berarti Bapak langsung pakai 2 yang kuning, 2 yang putih ya? Ya, kalau untuk yang berbuah.
Oke, itu dikasih satu pohon berapa banyak, Pak? Tergantung anunya saja Pak, tergantung uangnya. Bisa biasa, saya pikir biasa 4 pohon, 8 pohon, tergantung besarnya. Bukan, maksud saya gini, kan satu tangki tadi, satu tangki kan 16 liter itu, Pak. Iya, iya. Nah, maksud saya per pohon itu Bapak semprot berapa liter per pohon? Untuk apanya ini Pak? Untuk soilnya apanya? Untuk soil bagaimana, untuk yang pupuknya bagaimana? Boleh diceritakan, Pak? Oh, ya. Hmm. Kalau soilnya kemarin Pak, terus terang, Hmm. saya itu per hektar 100 pohon itu saya pakai memang langsung 10 soilnya, 10 kilo. 10 kilo. Nah, caranya berarti per pohon dikocor ya, Pak? Di bawahnya dikocor. Ya, betul Oh. Pak, dikocor dia 3 sendok sampai 4 sendok per pohon. Oke. Heeh. 3 Setelah di sendok. penggunaan semprotnya itu, Fornas kuning dengan putih ini, Ya. 2 putih, 2 kuning, 2 sendok juga 2 sendok kemarin saya aplikasikan, saya coba pakai soilnya. Alhamdulillah semua itu penyakit batang itu ya agak berkurang, tidak ada lagi. Maksudnya sembuh sendiri dia. Ya, jadi yang satu tangki diisi 2 sendok kuning, 2 sendok putih, kemudian yang disemprot berapa banyak Pak per pohonnya itu? 1 liter atau 2 liter Pak disemprot? Mungkin ya segitu, saya cuma target dia Pak, mungkin lebih daripada 1 liternya. Karena kalau Ya, lebih durian 1 liter. ya karena saya perkirakan paling mentok dia paling tingginya itu 8 tangki. Bapak semprotnya sampai mana Pak? Cukup sampai batang saja atau sampai daunnya di atas? Oh, keseluruhan Pak. Karena saya tidak puas kalau tidak keseluruhan. Oh, berarti yang tinggi di atas itu Bapak semprot juga gitu ya? Ya dapat, karena kita punya stick di sini ada yang 4 meter, 3 meter, 2 meter, macam-macam tergantung dari pohonnya. Ya, ya. Jadi teman-teman sekalian boleh dengar cerita Pak Robin ya. Ternyata beliau ini menyemprot itu sampai ke atas ke daun gitu ya. Karena beliau menggunakan dengan stick ya, stick yang panjangnya 3-4 meter. Jadi dia bisa sampai ke atas. Jadi memang beliau bilang tadi nggak puas ya. Jadi seperti yang tadi teman-teman sudah dengar, beliau menerapkan Fornas soil treatment di tanah, dikocor gitu ya. Kemudian selain itu untuk di bagian batang dan daun disemprotkan dengan pupuknya, pupuk yang kuning dan yang cair. Yang cair dan yang serbuk ya. Jadi dua-duanya dalam satu tangki itu 4 saset ya Pak ya, satu tangki ya. 4 saset. Iya, 4 saset. Ya, jadi dibuat sangat pekat teman-teman sekalian. Teman-teman bisa dengar dosisnya sangat pekat sekali. Nah, kalau boleh tahu itu ngasihnya berapa kali Pak? Berapa kali dalam sebulan itu berapa kali Bapak ngasih itu Pak? Kalau saya kemarin Pak, per bulan pertama saja, per 1 minggu sekali. Bulan pertama, bulan kedua tergantung dari anunya saja. Biasa pernah ini kalau sekarang ini ya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya. Jadi cuma bulan pertama aja Pak Robin kasih 1 minggu sekali, habis itu sebulan sekali ya Pak ya? Ya betul Pak. Tergantung dari kondisi tanaman saja. Ya. Tapi untuk soil Bapak cuma kasih sekali di depan aja ya, nggak kasih terus kan Pak? Kalau soil? Iya, cuma sekali itu. Sekali. Iya betul Jadi Pak. soil cuma sekali aja 10 kantong untuk 1 hektar, 100 pohon ya Pak ya? Oke, luar biasa ya. Betul. Jadi durian sama kakao juga nggak ada kena penyakit sama sekali ya Pak ya, sampai sekarang ya? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman sekalian, beliau ini sudah menggunakan sekitar 9 bulan ya Pak Robin ya? Ya betul Pak, betul. 9 bulan luar biasa ya. Nah terus kemudian ini ada dari Raja Durian nih. Raja Durian, silakan boleh bicara sambil menyampaikan ini. Pak Robin ternyata dapat gelar doktor dari PT Mars. Luar biasa ya. Ada berapa banyak yang datang ke lahan Pak Robin, ada yang dari Afrika dan beberapa wilayah Indonesia ke lahan Pak Robin. Luar biasa ya. Ya, betul Pak, betul. Itu gimana tuh Pak ceritanya? Ada orang Afrika datang tuh ceritanya gimana itu? Oh, masih itu Pak, masih gabung kembali. Masih gabung saya di PT Mars kemarin. Bahkan orang Vietnam juga berapa ke rumah. Australia, petani Asyar juga dari semua ke rumah karena kakao ini coklat. Oh, mereka ngapain Pak? Maksudnya apa yang mereka tanyakan ke Bapak? Sharing Pak, karena klon itu kan dia bermacam-macam klon. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kelemahan.
Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi artinya Bapak cerita kalau Bapak pakai Pornas ya Pak ya, ke mereka ya? Iya, iya, betul. Oke, oke. Raja Durian silakan. Raja Durian ada yang mau ditambahkan? Boleh. Ketemu Raja Durian. Silakan Raja Durian, boleh dibuka videonya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Acok, buka videonya Pak Acok biar yang Anco. lain lihat. Pak Acok, Video. videonya Buka. mana videonya dibuka? Ini Anuko lagi bermasalah jaringan. Ya, ya. Gimana Pak Acok? Silakan Pak Acok. Bisa cerita Ya. sedikit. Alhamdulillah, ini Pak Robin jadi ikon tentang kakao dan durian. Kalau untuk wilayah Kabupaten Poso sampai kurang lebih berapa kabupaten Sulawesi Tengah. Oke. Pak Robin itu di 2003 dapat gelar 2023 maksudnya Pak, 2023. Enggak, 2003 Pak, 2003. Oh, 2003. Oke. Jadi awal-awal PT Mars masalah kakao di Sulawesi, karena PT Mars itu kan dia dari Jerman, Australia, ada beberapa negara di dunia, dan mereka masuk Sulawesi. Pak Robin itu termasuk orang pertamanya PT Mars. Oke. Jadi kalau cerita kakao yang ajar petani-petani tentang sambung pucuk, sambung samping, itu Pak Robin itu ahlinya. Oke. Jadi artinya jago mencangkok ya, Raja Durian. Siap. Jago mencangkok ya. Oke. Jadi teman-teman Pak Amrizal tadi memang dengan cara mencangkok itu dia lebih cepat panennya ya, Pak. Siap. Oke. Baik. Terima kasih tambahannya, Pak Acu. Siap. Oke. Baik. Oke, teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya boleh langsung bertanya ke Pak Robin, bisa dibuka mikrofonnya. Kemudian dia ada pertanyaan dari Tisna ya, Tisna Sukabumi. Beliau punya pengalaman aplikasi soil treatment ke pohon durian, tapi kok malah berguguran bunganya. Nah ini saya boleh jawab sedikit ya buat Bu Tisna. Jadi kalau Bu Tisna sering mengikuti Zoom, itu ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ya Bu Tisna ya. Beberapa kemungkinan itu maksudnya begini, ketika misalnya tanah yang sudah sering diaplikasikan dengan pupuk kimia itu diberikan Pornas. Pornas ini kan ada yang namanya zat pengurai residu kimia, ya kan? Nah, dengan adanya zat pengurai residu kimia itu ada kemungkinan terjadi penguapan amonia terhadap tanah yang ada di situ, ya. Nah, kalau petani kurang beruntung penguapan amonia itu mengenai daun, ya kan? Nah, itu akan menguning dan bisa jadi rontok seperti yang dialami oleh Bu Tisna. Ya, bisa saja seperti itu, ya. Nah, tapi sebenarnya nggak perlu khawatir ya Bu Tisna ya. Kalau itu terjadi, diteruskan saja. Tapi kalau misalnya khawatir itu terjadi, boleh ditambahkan garam dapur, 5 sendok garam dapur di dalam tangki semprotnya. Atau 5 sendok makan kapur bangunan, ya, agar tidak mengalami kejadian yang sama, ya, Bu Tisna, ya. Nah, tapi yang jelas diteruskan saja. Nanti kalau diteruskan dengan dosis yang optimal, itu nanti akan tumbuh bunga baru yang lebih kuat, ya kan? Nah, jadi ada kemungkinannya juga pohon atau tanaman durian tersebut tidak mendapatkan nutrisi yang cukup di masa pertumbuhan. Ya, apa maksudnya? Maksudnya begini, pohon durian itu tentunya ketika dia berbuah dan juga berbunga itu perlu kekuatan di batangnya, ya kan? Nah, kalau di masa pertumbuhan dia tidak cukup dapat nutrisi yang bagus, batangnya itu lemah. Jadi ketika ada buah atau bunga di situ, batangnya nggak kuat nahan, akhirnya rontok. Ya, jadi kemungkinannya ada dua itu ya, Bu Tisna ya. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa kami sarankan ya kan gunakan dari awal soil treatment, gunakan Pornas cair untuk masa pertumbuhan itu agar batangnya kuat, Bu Tisna. Ya, batangnya kuat, kemudian dia bisa nanti kuat menahan beban yang namanya beban bunga dan juga beban buah kalau misalnya ada bunga dan buah. Ya, nah dan kalau seandainya itu terjadi dikasih 5 sendok makan garam atau kapur ya kan agar mungkin nanti dampaknya tidak terlalu ya. Nah, ini Pak Iqbal ya. Pak Iqbal, boleh buka mikrofon Pak Iqbal, boleh cerita nih Pak Iqbal kejadiannya Pak Iqbal untuk masalah durian tadi. Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal sekalian kalau boleh videonya Pak Iqbal. Nih Pak Iqbal nih ada tambahan nih bagus nih tambahannya nih Pak Iqbal nih. Ya. Dia mengalami kejadian. Ya Pak Iqbal silakan Pak Iqbal. Ya makasih Pak Jun. Ya selamat Pak Iqbal, sore. Assalamualaikum. videonya mana? Ya. Videonya bisa muncul nggak?
Oh, bisa Pak. Iya, biar kenal lah teman-teman ini semua. Ya, ya. Silakan Pak Iqbal. Ya, tunggu Pak Jun. Kalau beliau itu mau cari Ratu Durian, Pak. Gitu ya, cari Ratu Durian. Maksudnya gimana cari Ratu Durian? Hah? Ya, ya. Oke, ini Pak Iqbal ya. Lagi bermasalah kayaknya video ini Pak Jun. Ya, ya. Oke, enggak apa-apa Pak. Silakan Pak Iqbal. Gimana ceritanya Pak Iqbal? Ya, kalau pengalaman saya Pak Jun kemarin itu teman saya kebetulan di daerah Tolai ya Pak. Itu punya lahan durian. Oke. Jadi pada saat saya tawari, beliau aplikasikan. Setelah pengaplikasian itu, setelah 1 minggu pertama itu katanya, wah, dia bilang durian saya ini, oh banyak yang kuning daunnya setelah diaplikasikan. Jadi saya bilang itu biasanya seperti itu kalau durian itu kebetulan lagi banyak pemakaian pupuk kimia. Iya, iya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, dilanjut pemakaian, ternyata setelah hampir 1 bulan, durian itu tinggal batangnya, Pak. Oh, oke. Jadi rontok semua ya? Daunnya habis, semua. Pak. Daunnya Ya, rontok sampai, ya? Oke. ya, dipikir udah mati. Ya, beliau infokan ke saya, aduh Pak, durian saya kayaknya mau mati nih, habis ini daunnya. Iya. Ternyata waktu itu beliau juga masih coba itu di 10 pohon. Oke. Terus? Saya bilang, dari 10 pohon itu, ada nggak yang masih ada daunnya? Dia bilang, nggak ada Pak, semua habis daunnya. Habis kaget pastinya. Saya juga kan pada saat itu kan belum lama kenal Pornas Pak. Iya, iya. Jadi saya bilang, waduh kayaknya ada yang bermasalah mungkin ini. Tapi pikiran saya tetap positif. Saya berpikir kemungkinan pohon ini lagi detox mungkin. Iya, iya. Akibat kelebihan kimia tadi. Iya, Jadi saya bilang, tolong Pak jangan dihentikan. Kita mau lihat reaksinya. Cuma kebetulan teman saya juga berpikir positif. Iya, iya. Nah, artinya beliau tetap aplikasikan. Setelah dari gugur habis semua daunnya, tinggal batangnya itu, kurang lebih sekitar 2 mingguan tetap diaplikasikan, itu muncul daun-daun tunas-tunas daun baru. Oh, oke. Nah, boleh infokan ke saya bilang tetap lanjut pemakaian. Akhirnya semua duriannya itu tidak ada yang mati Pak, kembali sehat semua. Dan sudah panen Pak Iqbal? Ya sudah Pak, sudah. Sudah panen ya. Gimana hasil panennya gimana? Bagus atau biasa-biasa? Bagus Pak, bagus. Bagus ya. Oke, luar biasa ya. Baik Pak Iqbal. Terima kasih ya Pak Iqbal ya. Semoga itu bisa membantu Bu Tisna untuk bisa melihat pengalaman teman-teman. Jadi ada memang beberapa yang mengalami kejadian itu Bu Tisna, tapi jangan khawatir. Ada beberapa kemungkinan ya. Tadi kalau Pak Iqbal nyebutnya itu adalah detox ya. Ya itu sebenarnya hal yang sedang terjadi. Ya. Tapi jangan khawatir, diteruskan saja ya. Kami juga pernah mengalami di cabai ya, cabai di daerah Payakumbuh juga begitu ya. Oke. Baik. Kita lanjut ke Pak Pak Robin ya, Pak Robin. Oke. Pak Robin, kalau boleh tahu nih Pak Robin tadi kan bilang bahwa durian Bapak ini adalah sudah siap untuk diekspor katanya, ya kan? Dan Bapak tadi sempat mengatakan bahwa durian itu diekspor itu pasti kan ada suatu kualifikasi tertentu gitu ya Pak ya. Nah, apa yang membuat durian Bapak itu sudah jadi sasaran ekspor gitu, Pak? Pengurangan pemakaian kimia. Oke. Kan Pornas ini kan kita pakai 80%. Oke. Kimianya tetap ada 20%, Pak. Oke. Sedikit pakai 20% kimia. Itu kimianya maksudnya Bapak pakai apa, Pak? Pupuk atau pestisida atau apa? Pestisida dia untuk hamanya, karena untuk Pornas kan belum ada hama, ada untuk pengendalian hama. Oke. Berarti Bapak masih tetap pakai pestisida, tapi pupuk udah sama sekali tidak pakai pupuk kimia ya Pak ya? Masih Pak, masih ada. Oke, yang masih kemarin ada. saya pakai 20 sampai 30 sak, sekarang kurang pakai 2. Oh, cuma pakai 2 sak per hektar maksudnya, per hektar. Pupuk kan masih ada Pak. Saya mau bikin bagaimana kalau itu mubasir kalau kita bilang kalau saya tidak pakai. Tapi kedepannya mudah-mudahan lah Pak. Tidak ada kendala, kita tidak pakai lagi kimia. Ya. Jadi yang tadinya pakai 20-30 sak per hektar ya Pak ya tadinya ya. Iya, betul Pak. Sekarang cuma 2 sak per hektar gitu ya.
Iya, 2 sampai 3 Pak per Oh, hektarnya. oke. Jadi udah sangat sedikit sekali lah Pak ya. Iya, karena Oke. mau dipupuk bagaimana lagi kalau sudah subur? Iya, betul. Jadi teman-teman sekalian, ternyata memang kita dengar dari Pak Robin ya, ternyata durian beliau ini sudah jadi sasaran untuk diekspor karena memang sudah 80% menggunakan organik ya kan. Dan tentu saja salah satu daya dukungnya Ya, adalah karena betul. Pornas ini sudah punya sertifikasi organik ya. Sehingga ketika kita bicara tujuan ekspor, maka sertifikasi Ya. organik ini tentu saja akan berpengaruh terhadap negara tujuan ekspor. Karena sebagai informasi teman-teman sekalian yang mungkin belum tahu mengenai sertifikasi organik, sertifikasi organik kami itu ada di belakangnya ada yang namanya CAN itu Komite Akreditasi Nasional, dan IAF itu adalah International Accreditation Federation. Nah, di mana IAF ini berlaku di 40 negara teman-teman sekalian ya. Jadi artinya salah satu pertimbangan untuk ekspor itu adalah komoditas itu menggunakan pupuk organik bersertifikasi organik ya. Nah, sehingga makanya kenapa akhirnya duriannya Pak Robin ini jadi sasaran ekspor ya. Gitu ya Pak Robin ya, betul ya Pak? Iya, betul Pak. Oke. Baik, Bu Belci tadi udah dijelaskan oleh Pak Robin ya, aplikasinya pakai Pornas apa saja. Jadi Pak Robin ini pakai pertama Pornas Soil, Bu Belci. Jadi Pornas Soil Treatment itu kurang lebih dalam 1 hektar itu menggunakan 10 kantong. Ya, jadi per pohon itu dikocor Bu, ya dikocor 1-2 liter per pohon di sekeliling batang. Kemudian di bagian atasnya diberi nutrisi dengan pupuk cair dan vegetatif, ya kan? Pupuk cair dan pupuk serbuk maksud saya, ya kan? Jadi yang kuning dan yang putih itu dicampur jadi satu tangkinya itu dalam 16 liter itu 2 saset cair, 2 saset serbuk, ya kan? Jadi dibuat sangat pekat ya Bu Belci ya dan teman-teman sekalian. Dan cara aplikasinya adalah beliau itu semprotkan di batang dan sampai ke atas, sampai ke daun. Ya bagaimana caranya beliau semprotkan sampai ke atas? Beliau kebetulan punya stick yang 3-4 meter panjangnya itu sampai ke atas nyemprotnya, ya kan? Ya memang terus terang untuk mendapatkan hasil maksimal memang kadang-kadang kita perlu melakukan hal tersebut ya, upaya lebih gitu kan, yang dilakukan seperti Pak Robin lakukan, tapi tentu saja dampaknya juga luar biasa. Anda dengar sendiri tadi, bukan hanya duriannya yang hasilnya bagus, tapi kakaonya juga hasilnya bagus. Jadi artinya durian ditumpang sari dengan kakao atau coklat teman-teman sekalian ya. Nah, dan cara aplikasinya intervalnya tadi teman-teman boleh simak baik-baik bahwa beliau dalam 1 bulan pertama itu 1 minggu sekali diberikan, penyemprotannya 1 minggu sekali. Kalau Pornas Soilnya cukup 1 kali saja dilakukan, 1 kali sampai dengan sekarang belum pernah aplikasi lagi. Nah, tapi untuk soilnya, Pornas pupuknya maksudnya, itu 1 minggu sekali di bulan pertama, kemudian setelah itu aplikasinya cukup 1 bulan sekali, dan Pak Robin sudah melakukan selama 9 bulan terakhir, ya. Nah, itu pengalaman dari Pak Robin ya, Bu Belci ya, semoga bisa menjawab ya, pertanyaan teman-teman sekalian ya. Oke, baik teman-teman sekalian, silakan. Ini Pak Robin rupanya mungkin sinyalnya hilang ya, jadi tiba-tiba keluar. Pak Robin ya, mungkin kayaknya kehilangan sinyal atau gimana, nanti kita tunggu beliau masuk ya. Oke, silakan teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya lagi ya. Oke, ya Raja Durian Pak Aco ya, alhamdulillah petani durian di Pendolo lahannya sudah disertifikasi GAP ya, Good Agricultural Practice. Oke, luar biasa ya, karena memang salah satu syarat untuk mempunyai status organik itu adalah lahannya harus bersertifikasi organik ya, dan salah satu standar untuk bisa mendapatkan sertifikasi organik adalah menggunakan pupuk yang sertifikasi organik ya. Oke. Baik, Pak Robin masih bisa on? Ya. Pak Robin? Masih bisa on? Ya. Masih on ini Pak. Luar biasa ya. Baik teman-teman sekalian, silakan ada yang mau bertanya lagi kepada Pak Robin? Ada yang mau bertanya kepada Pak Robin lagi teman-teman sekalian, silakan. Silakan teman-teman sekalian, kalau ada yang mau bertanya lagi kepada Pak Robin. Oke. Baik. Rupanya tidak ada. Jadi karena tidak ada, kita cukupkan Zoom kita pada siang hari ini. Pak Robin, terima kasih banyak waktunya siang ini, Pak Robin. Sama-sama Pak. Salam sama di samping Om Robin. Ya, salam di samping di Om Robin katanya itu Pak Rizal. Oh iya. Buat istri. Ya, oke. Hati-hati di jalan beserta anak-anak ya, Ibu, Pak Robin, dan keluarga. Semoga sehat, sukses selalu. Ya, terima kasih sharingnya pada siang ini ya.
Baik, baik, baik. Oke, teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita kita cukupkan Zoom kita pada siang hari ini ya. Jadi terima kasih atas Pak Robin dan keluarga bisa menyempatkan waktu untuk bersama dengan kami semua ya, bersama di Zoom pada siang hari ini. Semoga bisa membawa berkah dan pahala buat Pak Robin dan keluarga. Dan tentu saja teman-teman sekalian yang belum menggunakan Pornas ya kan, boleh silakan segera beralih ke Pornas, menggunakan Pornas agar hasilnya bisa berlimpah seperti Pak Robin. Oh ya, saya lupa nanya tadi Pak Robin, biayanya lebih hemat kan Pak Robin ya dibandingkan pupuk kimia ya, lebih hemat ya Pak? Kalau biayanya lebih hemat ya Pak Robin ya? Iya betul, jauh dia Pak. Karena jauh lebih hemat ya. Lebih hemat dia kalau pakai Pornas. Jauh dia Pak, jauh. Iya. Oke. Baik. Baik teman-teman semua ya, terima kasih Pak Robin ya kan. Ya, sekian dari kami Start Pro Academy teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya ya kan. Jadi mohon maaf mungkin besok ya dan lusa kita Zoom-nya libur dulu teman-teman sekalian karena saya harus melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi mungkin kita ketemu nanti di hari Kamis teman-teman sekalian ya. Oke, teman-teman sekalian, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Gaspol semuanya ya. Salam dahsyat semuanya. Bye bye. Dahsyat Gaspol. Foto dulu. Ayo foto dulu. Gas. Ayo foto dulu. Ya, lagi. Foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, Go Black Diamond sekalian. Ya, go Black Diamond ya. Sukses semuanya. Go Black Diamond. Go Black Diamond. Makassar dahsyat, Palu dahsyat, Bali dahsyat, Tanah Toraja ini mana lagi nih? Poso. Ya kan ada lagi mana nih? Di mana nih? Macam-macam nih banyak nih. Lombok ada, Papua, Hongkong. Ya kan, kemudian mana lagi nih? Jawa Timur, ya, Gresik, Surabaya, Jawa Barat, Bandung. Oke, macam-macam nih banyak dari Lampung dan sebagainya ada juga semua, ya. Oke, baik teman-teman semua, sampai jumpa lagi ya. Bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Go Black Diamond. Dahsyat semua dahsyat.